selamat pagi. Kita kembali lagi belajar matematika. Jangan lupa siapkan bukumu dan alat tulis. Nah, minggu kemarin kita sudah belajar halaman 2, yaitu tentang arti pecahan dan pecahan biasa. Kalian juga sudah mengerjakan latihan soalnya. Beberapa sudah mau diperiksa, yaitu nomor 2, nomor 3, dan nomor 5. Hampir semua betul. Jadi hebat, kalian berarti belajar dengan baik. Nah, untuk selanjutnya, materi selanjutnya kita akan belajar tentang pecahan senilai dan menyederhanakan pecahan. Anak-anak boleh melihat video ini sambil membuka bukunya halaman 4 dan halaman 5. Sekarang siapkan bukumu. Pecahan senilai dan menyederhanakan pecahan. Apa itu pecahan senilai? Pecahan senilai adalah pecahan yang dituliskan dalam bentuk berbeda, tetapi mempunyai nilai yang sama. Anak-anak bisa sambil membuka bukunya halaman 4. Terdapat 2 pizza berukuran sama besar. Pizzanya yang pertama dipotong menjadi 8 bagian yang sama besar. Kemudian untuk pizza yang kedua dipotong menjadi 4 bagian yang sama besar. Kemudian 2 potong pizza yang pertama sama dengan atau sama besar atau senilai dengan 1 potong pizza yang kedua. Ya, seperti ini. 2 potong pizza yang pertama, ada 2 potong, itu sama besar atau senilai dengan 1 potong pizza yang kedua. Nah, kemudian pecahan senilai juga dapat ditentukan misalnya dengan gambar seperti ini atau diagram seperti ini. Bagaimana cara membacanya? Misalnya, ingin menentukan pecahan senilai dari 1/2. Kita lihat garisnya yang sama. 1/2 ada juga pada bagian 1/4 ditambah 1/4. Karena penyebutnya sama, makanya bisa langsung dijumlahkan pembilangnya. Nah, contohnya seperti yang ada di samping. Pecahan 1/2 sama besar dengan pecahan 2/4. Kemudian, pecahan 2/4 juga sama besar dengan pecahan 4/8. Begitu juga seterusnya. Hal ini menunjukkan bahwa 1/2 sama besar atau senilai dengan 2/4 sama besar atau senilai dengan 4/8. Terdapat cara lain untuk menentukan pecahan senilai, yaitu yang pertama, pembilang dan penyebut dibagi dengan bilangan yang sama. Kemudian yang kedua, pembilang dan penyebut dikali dengan bilangan yang sama. Bagaimana cara menyederhanakan pecahan? Menyederhanakan pecahan artinya mengubah pecahan tersebut menjadi pecahan senilai yang kecil. Caranya dengan membagi pembilang dan penyebut
pecahan dengan bilangan yang sama hingga keduanya tidak dapat dibagi lagi. Sebagai contohnya, kita lihat video berikut ini. Anak-anak, sekarang kita buka halaman 5 ya. Miss Monik akan memberi contoh bagaimana cara untuk mencari pecahan senilai. Yang pertama adalah pembilang dan penyebut dibagi dengan bilangan yang sama. Ingat, pembilang dan penyebut dibagi dengan bilangan yang sama. Kalau di dalam buku ini, contohnya adalah 6/12 sama dengan 6 sebagai pembilang dibagi 2 dan 12 sebagai penyebut dibagi 2 sama dengan 3/6, atau bisa 6/12 sama dengan 6/12 pembilang dan penyebutnya dibagi 3. Ini contoh yang ada di buku. Miss Monik akan berikan satu contoh lagi. Untuk cara yang pertama, delapan per 12. Ingat, pembilang dan penyebut harus dibagi dengan bilangan yang sama. Kira-kira bilangan berapakah yang bisa membagi 8 dan 12? Berapa? Ya, kita coba 2 ya. Pembilang dibagi 2 dan penyebut dibagi 2. 8 dibagi 2 berapa? 4. Kemudian 12 dibagi 2, 6. Apakah bisa dibagi dengan bilangan yang lain? Bisa, yaitu dibagi dengan bilangan 4. Kita coba. 8/12 kita bagi dengan bilangan yang sama, yaitu dibagi 4 dan penyebutnya juga dibagi 4. Kemudian 8 dibagi 4, 2, 12 dibagi 4, 3. Nah, gini. Jadi pecahan senilai dari 8/12 adalah bisa 4/6, 2/3. Anak-anak bisa 8/12-nya juga diletakkan di sini. 8/12, 4/6, 2/3. Sip, itu adalah cara yang pertama. Sekarang kita ke cara yang kedua. Untuk cara yang kedua, yaitu pembilang dan penyebut dikalikan dengan bilangan yang sama. Kalau cara yang pertama itu pembilang dan penyebut dibagi dengan bilangan yang sama. Sedangkan cara yang kedua, pembilang dan penyebut dikalikan dengan bilangan yang sama. Miss Monik masih menggunakan contoh bilangan yang dengan cara yang pertama tadi, yaitu dengan 8/12. 8/12. Nah, pembilang dan penyebut akan Miss Monik kalikan dengan bilangan yang sama, yaitu akan Miss Monik kalikan dengan bilangan 2. 8 dikalikan 2 sama dengan
16. Kemudian 12 dikalikan 2 yaitu 24. Nah, bisa juga anak-anak mengalikan dengan bilangan 3. Boleh. 8 per 12. Pembilangnya dikalikan 3, penyebutnya dikalikan 3. 8 dikalikan 3, 24. Kemudian 12 dikalikan 3, 36. Jadi, pecahan senilai dari 8 per 12 adalah 16 per 24, 24 per 36. Kalau ini mau ditulis boleh. 8 per 12 sama dengan atau sama besar 16 per 24 dan senilai juga dengan 24 per 36. Sip. Nah, anak-anak, tadi adalah dua cara untuk menentukan pecahan senilai. Berikutnya kita akan mengetahui cara menyederhanakan pecahan. Lihat bukumu halaman 5 bagian bawah. Menyederhanakan pecahan. Menyederhanakan pecahan itu apa? Nah, kita baca bersama-sama. Menyederhanakan pecahan artinya adalah mengubah pecahan tersebut menjadi pecahan senilai yang paling kecil. Artinya, kamu harus membagi pembilang dan penyebut sehingga mendapatkan pecahan senilai yang paling kecil dan sudah tidak bisa dibagi lagi. Kalau dalam bukumu ini contohnya adalah menentukan pecahan paling sederhana dari 20 per 24. Kita coba dulu. Tentukan pecahan paling sederhana dari pecahan 20 per 24. Kita bagi dengan bilangan yang sama. Kira-kira bilangan berapakah yang bisa membagi bilangan 20 dan 24? Kita coba dengan bilangan 2. Kita bagi 2, penyebut juga kita bagi 2. Jadinya berapa anak-anak? 20 dibagi 2, 10. Kemudian 24 dibagi 2, 12. 10 per 12. Apakah pecahan 10 per 12 ini sudah menjadi pecahan yang paling sederhana atau masih bisa dibagi dengan bilangan lagi? Masih bisa anak-anak. Kita bagi dengan bilangan 2. Sepuluh dibagi 2, 5. Per 12 dibagi 2, 6. Apakah pecahan 5 per 6 bisa dibagi lagi? Tidak. Maka pecahan paling sederhana. Jadi, nah boleh pakai ini. Jadi, pecahan paling sederhana dari 20 per 24 adalah 5 per 6. Good. Kita coba contoh yang kedua. Untuk contoh yang kedua yaitu tentukan pecahan paling sederhana dari 12 per 30. Tentukan pecahan paling sederhana dari 12 per 30. Kita coba.
kita akan bagi dengan bilangan yang sama. Kita akan bagi dengan bilangan 2 dulu. Apakah bisa dibagi dengan bilangan 2? 12 dibagi 2, 6. Kemudian 30 dibagi 2, 15. Nah, 6/15. Nah, 6/15 ini apakah masih bisa dibagi dengan bilangan yang sama? Bisa. 6/15 dibagi dengan berapa, nak? Yang bisa dibagi dengan 6 dan bisa dibagi dengan 15. Ya, 3. Pembilang dibagi dengan 3, penyebut juga dibagi dengan 3. Sama dengan 6 dibagi 3, 2. Kemudian 15 dibagi 3, 5. Jadi, pecahan paling sederhana dari 12/30 adalah 2/5. Good. Sebagai latihan ya, kalian bisa mengerjakan halaman 6. Tetapi mengerjakan yang bisa ditentukan saja, tidak semua. Kerjakan soal-soal berikut dengan teliti. Anak-anak mengerjakan nomor 1, bagian A sampai E, kemudian dilanjutkan dengan nomor 4, bagian A sampai E. Jadi hanya 10 soal. Ingat, nomor 1, bagian A sampai E ya. Kemudian nomor 4, bagian A sampai E. Jadi ada 10 soal. Anak-anak bisa mengerjakan di buku tulis, kemudian difotokan. Kalau bisa dikerjakan dengan caranya supaya Miss Monik tahu. Nanti hasil pekerjaannya bisa anak-anak kirim ke Google Classroom. Nah, pelajaran hari ini cukup sekian, yaitu tentang pecahan senilai dan menyederhanakan pecahan. Dah, selamat belajar.